Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Berjumpa lagi pada pembelajaran IPA kali ini. Wah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Pada bahasan yang pertama, kita akan mempelajari tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Pengertian dari adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sedangkan pengertian dari habitat tumbuhan, lingkungan tempat tumbuhan tersebut hidup. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang termasuk xerofit, halofit, hidrofit, lalu higrofit, dan mesofit. Dan juga ada tumbuhan yang tinggal di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen akan memanfaatkan serangga sebagai sumber nitrogen. Pada jenis yang pertama, terdapat tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Ini disebut dengan xerofit. Contoh tumbuhan xerofit antara lain ada kaktus, lidah buaya, pohon kurma, juga cocer bebek. Kaktus karena hidup di lingkungan yang kering, maka dia memiliki ciri khusus. Di antaranya batangnya tebal yang berisi cadangan air. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Akar kaktus sangat panjang. Ini digunakan untuk mencari sumber air. Daun juga termodifikasi menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Jenis yang kedua adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Disebut tumbuhan jenis halofit. Contoh tumbuhan halofit yaitu mangrove atau yang kita kenal dengan bakau. Pohon bakau memiliki beberapa ciri khusus, yaitu memiliki akar tunjang untuk menahan terjangan ombak. Daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ciri khusus yang lainnya, pada bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam. Baik, kita masuk pada jenis yang ketiga, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Ini disebut jenis hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah diantaranya ada teratai, ada juga enceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar. Ini berfungsi untuk mempercepat penguapan atau transpirasi dan juga membantu mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk. Teratai memiliki banyak rongga udara sebagai alat pelampung bagi teratai sehingga daun tetap berada di permukaan dan tetap terjadi fotosintesis. Tumbuhan ini juga memiliki pangkal tangkai yang berongga dan juga akarnya lebat untuk menopang tumbuhan agar tumbuhan tidak terbalik. Pada jenis yang keempat, yaitu terdapat tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Ini termasuk jenis higrofit. Pada contoh tumbuhan higrofit, ada beberapa di antaranya, ada paku-pakuan. Nah, berikut ini adalah tanaman pakis dan lumut. Contoh higrofit berikutnya yaitu tanaman begonia dan tanaman paku tanduk rusa. Tanaman paku hidup di lingkungan yang lembab, sehingga penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut dengan stomata atau hidatoda. Pada daun tumbuhan paku memiliki banyak stomata. Jenis yang kelima adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Tumbuhan ini termasuk jenis tumbuhan mesofit. Contoh tumbuhan mesofit adalah
ini sering kita jumpai di sekitar kita. Ada pohon rambutan, ada pohon pisang, lalu ada pepaya, pohon mangga. Wah, buahnya enak sekali pasti. Pasti kalian suka ya buah dari pohon tersebut. Ciri dari tumbuhan mesofit pada umumnya hidup di daratan. Daunnya kaya klorofil, tebal tapi tidak kaku, bertangkai dan pada umumnya memanjang. Akarnya mengarah ke pusat bunyi atau geotrop, dan buahnya berisi tidak sedikit air. Nah, kita masuk pada jenis berikutnya, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan ini akan menangkap serangga, kemudian dicerna untuk menjadi sumber nitrogen. Contoh tumbuhannya adalah kantung semar, tanaman Venus. Tanaman ini sering disebut sebagai tanaman insektivora atau karnivora karena memakan serangga sebagai sumber makanan. Tanaman ini memiliki kelenjar yang menghasilkan enzim tripsin dan pepsin yang berguna untuk menjerat serangga sebagai pemangsanya. Pada kantung semar terdapat kantung. Kantung ini bukan bunga, melainkan daun yang berubah fungsi menjadi alat pemangsa bagi serangga. Nah, pada tanaman Venus terdapat daun perangkat yang memiliki nektar manis dan berbau sedap sehingga serangga akan terperangkap di sana. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, tumbuhan juga beradaptasi untuk berkembang biak. Contohnya bunga Rafflesia arnoldii. Tumbuhan ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, dan serangga dapat membantu penyerbukan. Pada mawar dan melati dan anggrek, tanaman ini memiliki warna mahkota yang mencolok dan kelenjar nektar sehingga dapat menarik perhatian serangga dan membantu penyerbukan. Nah, pada bunga Delion, benih yang sekaligus buahnya itu memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya mudah terbawa angin. Jika benih jatuh di tempat yang sesuai, maka benih akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikut ini adalah latihan yang harus kalian lakukan, yaitu kerjakan soal-soal tentang adaptasi yang ada di LKS dan buku tema 2. Tetap bersikap baik, positif, jaga kesehatan dan jaga ibadah ya. Wassalamualaikum.